Satu orang yang sudah selamat masuk Islam gara-gara sudah melakukan amal perbuatan, siapa? Yang sekarang ya Mbak ya, sekarang kan surga kan belum dibuka. Belum Mbak. ada. Oh, belum buka. Berarti belum ada satu orang Islam yang masuk surga? Belum ada. Dan Yesus pun belum masuk surga. Yesus itu nggak ada di surganya Islam karena Yesus itu anti. Halo Kak Irma. Halo Kak. Selamat siang. Siang. Kak, boleh nanya? Boleh. Kak Irma Islam atau Kristen Kak Irma? Islam. Silakan. Gini Kak, kan saya punya pacar itu beda agama nih. Dia Kristen, saya Islam. Terus kita nih ada niat buat serius, tapi Kak, kita nih gak ada yang mau pindah agama Kak. Kita mau ke agama kita masing-masing gitu. Terus kira-kira jalannya tuh kayak mana? Ya jalannya ya tidak bisa karena kita ini sebagai manusia dan kita juga Kak Irma juga kan mencintai pasangannya gitu kan. Iya. Dalam hal mencintai kan harusnya berkorban gitu. Tidak boleh memaksakan juga imannya Kak Irma. Si itu juga nggak boleh memaksakan. Tetapi yang perlu Kak Irma tahu adalah apakah kakak sudah menyembah Allah yang benar? Sebenarnya itu pertanyaannya Kak. Karena begini Kak. Di dalam iman Kristen, kami orang Kristen ini tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama. Itu yang pertama. Karena tidak mungkin satu tubuh itu menyembah dua Tuhan. Karena gini Kak, pernikahan di dalam Kristen itu, mereka itu ketika sudah menikah, mereka tidak lagi disebut dua, tapi satu. Tubuh istri adalah milik suami, tubuh suami adalah milik istri. Nah, di dalam pernikahan Kristen, sangat memegang teguh aturan ini Kak. Jadi memang antara gelap dan terang itu tidak bisa bersatu gitu. Nah saran saya gini, Kak Irma pelajari dulu iman Kristen seperti apa. Juga Kak Irma jangan juga tidak mengajarkan iman Islam itu kepada pasangan kakak. Kakak harus ajarin juga gitu. Supaya dia mengenal iman kakak, kakak pun mengenal iman Kristen. Pasangan kakak udah pernah belum memperkenalkan Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus kepada Kak Irma? Halo Kak Irma. Kenapa Kak? Kira-kira pacarnya kakak udah pernah memperkenalkan Yesus nggak? Belum. Nah itu, jadi saran saya kakak juga belajar iman Kristen itu seperti apa untuk kakak tahu itu. Jadi kalau dinikahkan beda agama itu tidak bisa, di dalam iman Kristen itu tidak bisa. Gitu. Cuman kalau kakak mau belajar iman Kristen boleh di sini Kak. Gitu. Atau pacarnya boleh diajak ke sini Kak? Pergi kerja Kak. Ya nanti suruh ikut live di sini. Jadi kita tuh memperkenalkan Tuhan kita kepada Kak Irma. Oh, ya cuman tanya itu aja sih Kak. Nanti saya gabung lagi deh. Ya, makasih Kak ya. Ya, Tuhan berkati Kak Irma. Iya. Iya kalau di dalam iman Kristen tuh nggak boleh ya Kak Mince ya. Tuh harus Kristen. Ya sedikit aja. Boleh. Banyak pun boleh. Ini aku mau tanya di sebelah boleh ya? Kita di sebelah boleh ya? Di sebelah mana nih? Kiri kanan? Yang sebelah aku mau bertanya di Al-Quran. Aku maksudnya aku belajar ya, baca Al-Quran, hadis gitu ya. Tapi aku masih meragukan keselamatan itu. Bagaimana teman-teman Islam itu bisa selamat gitu? Ya kalau di dalam iman mereka ya sebenarnya kakak tuh nanya ke mereka gitu. Ini kita naikkan dulu ya. Siapa tahu mereka mau menjawab nih. Demin atau Asher, halo. Aduh. Jadi kalau kita memberitahukan keselamatan di dalam Islam sebenarnya kapasitas mereka Kak Mince. Gitu, kita naikkan dulu ya. Apakah ada keselamatan? Nih ada Abdul. Nih teman-teman yang Muslim silakan naik ya. Ini Kak Mince ini mau tahu ini tentang Islam. Halo Abdul. Halo. Kak Mince beneran mau mualaf Kak Mince? Aku masih cari mujizat Allah gitu. Oh, ada cari. gimana? Iya. Nah ini mungkin ada yang bisa menjawab nih. Halo. Siapa namanya nih? Nah, nih aja deh. Abdul, halo Abdul. Halo, selamat siang.
Kak Agatha. Ya, Rizal Islam atau Kristen Rizal? Islam. Nah, ini Kak Mince ini dia mau belajar Islam. Kak Mince ini nanya, apakah ada keselamatan di dalam Islam? Silakan bertanya. Kak Mince, di dalam Islam kami tidak mengenal namanya dosa warisan. Kami juga tidak mengenal ada penebusan dosa atau Aku tidak bertanya penebusan tentang itu, dosa. Bang. Ya itu Aku saya tidak mau bertanya tentang itu. menjelaskan Jadi tentang abang jangan jawab aku dengan pertanyaan seperti itu. itu aku mau jelaskan. Masa Anda kamu dengar di dalam Islam Ya, di tapi dalam itu bukan jawaban yang aku tanya. itu makanya akan sampai ke sana. Ketika di dalam Islam itu, Poinnya aja, poinnya aja. Gitu aja. ketika Anda Keselamatan melakukan dalam sebuah Al-Quran di situ. kesalahan, ketika Anda melakukan sebuah kesalahan atau dosa, maka itu akan dihitung sebagai dosa. Kemudian ketika Anda melakukan kebaikan atau beribadah, maka akan dihitung sebuah amalan. Dan nantinya amalan dan dosa itu dikumpul lalu ditimbang. Begitu Berapa kalau sekilo, Bang? tapi syarat Berapa pertama- sekilo? Udah dikumpul, ditimbang, sekilo berapa Bang? Ini mau saya jual nih Bang. Lumayan ya Kak Mince ya dapat duit. Mana bisa lah. Tak ada syarat pertama dulu. Oke. Jadi ada keselamatan nggak di dalam iman Islam Bang Rizal? Tadi ku bilang tadi, semua kesalahan kita akan dikumpul, dicatat, kemudian dikumpulkan. Apakah Syarat Allah pertama bisa untuk itu- menyelamatkan abang kalau timbangan dosamu banyak? Ya tergantung, kalau banyak dosanya kita harus melakukan namanya pembersihan dosa dulu. Saya nanya itu, kalau banyak dosa, misal nih mati dalam keadaan banyak dosa, timbangannya tuh berat banget tuh ya, sampai 100 kilo lah, anggaplah segitu ya. Kira-kira Allah bisa nggak menyelamatkan orang Islam yang berdosa itu Bang? Itu mutlak hak Allah itu, bisa diselamatkannya atau tidak, itu Berarti belum pasti. kalau Allah bisa lah. Nah, saya tanya, kalau misalnya nih Kak Mince ini kan muslim, misal Kak Mince ini udah muslim ya, tapi dia banyak dosanya. Nah kira-kira itu bisa nggak Allah menyelamatkannya, masukkan dia ke surga? Ingat ya Agatha, ketika seseorang itu menerima bersyahadat ingat ya, ketika seseorang itu bersyahadat, maka seluruh kesalahan dan dosa-dosanya yang lalu, ini yang lalu bukan yang akan datang ya, yang lalu, seluruh kesalahan dan dosa-dosanya yang lalu, maka itu dibersihkan sama Allah dan seluruh. Nah, yang baru ini dosanya cuman nih, kalau Kak Mince misalnya ada dosanya 100 kilo gitu, kira-kira Allah bisa nggak menyelamatkan Kak Mince? Bukan maksudnya dosa yang lalu, kemudian dia tergantung kepribadian dia lagi. Iya, ini misalnya dia nih orang udah masuk Islam, kan dosa yang dulu udahan, nggak dihitung ya kan, udah dianggap Ya. lemas. Nah, ini sekarang Kak Mince udah masuk Islam nih, terus tiba-tiba dia ada dosa lah nih, sampai ke sakaratul maut nih. Nah, tiba-tiba mati nggak gitu kan, dengan dosanya itu 100 kilo. Kira-kira Allah bisa nggak menjamin keselamatannya Kak Mince? Itu tadi ku bilang tadi. Nggak bisa, Makanya oke, ditimbang nggak dulu. bisa Kak Mince. Ya udah, turunkan aja. Nggak bisa. Ntar dulu. Nggak bisa, ke waris, ke sana, ke sini, mau kemana kau? Mau muter-muter. Nah, Kak Mince, gimana tuh Kak Mince? Nggak bisa Kak Mince. Nggak jadi. Harusnya tadi bang motor tadi bilang ada fasilitas laundry kakak, silakan dibersihkan di sana. Gitu. Gimana sih? Gimana nih bang? Kak Mince. Nah ini mungkin Bang Edi ada jawaban ya atas pertanyaan Kak Mince. Kak Mince ini lagi belajar ya teman-teman ya. Dia lagi belajar hadis dan Quran nih. Siapa teman-teman yang mau membantu Kak Mince ini mualaf silakan ya. Ya, terus Edi, tuh ada pertanyaan di Kak Mince. pertanyaan di mana tuh? Silakan Kak Mince, tanya langsung. Boleh. Ada nggak keselamatan itu di Islam? Terus masalahnya ini di jalan yang masuk dalam rumah. Ya, gimana? Ada nggak ada keselamatan itu di Islam? Yo, dijamin. Data dulu, data. Dijamin dong. Jaminnya pakai apa? Ya, data. Iya, dengan nama Islam itu kan selamat, nyambi keselamatan. Iya. Ini jawaban pendek atau panjang nih? Ya jawab lah, Kak Mince sampai ngerti biar dia mau gitu. Yang penting udah ada label Islam, agama Islam langsung selamat gitu Pak. Kalau yang namanya orang masuk Islam, syarat mutlak pertama kan syahadat. Kalau ditanya keselamatan, Islam sendiri artinya aslama, selamat kan? Gitu. Islamnya yang selamat kan? Orangnya selamat nggak? Orangnya, arti itu yang selamat itu Islam itu artinya kan selamat. Jadi Ya. kata aja, ya, Berarti kalau orang masuk Islam, masuk selamat? dijamin. Dijamin. Apa jaminannya? Jaminan orang selamat ya Allah menaikkan surga kan?
Enggak, jaminannya ini mau masuk surga ini apa jaminan? Kita aja kalau mau jual atau mau membeli sesuatu tuh kan ada jaminannya. Ini nih saya kasih jaminan nih, udah pasti lu nanti bakalan gua kasih seperti yang gua jual nih sama lu gitu kan. Iya. Apa jaminannya gitu? Sertifikat Ya, karena rumah jaminan kah, emas kah, motor kah, apa? Itu kan jaminannya kan gini, kalau namanya Islam, jaminan Anda setelah bersahadat itu jaminan utamanya. Jaminannya Pengakuan itu syahadat. loh. Iya, pengakuan utama. Jaminannya syahadat. Iya, istilahnya kalau kita mau Islam kan syahadat dulu. Makna syahadat kalau cuma ucapan semua orang bisa lah. Syahadat mah sedunia orang bisa ngucapin. Kalau syahadat mah kecuali kalau orang bisu. Nih kan orang bisu kan dia punya hati bang, dia bisa Iya, juga. dengan hati kan nggak kedengar, cukup di hati. Gini loh bang nih, makanya Pak Minji ini jaminannya apa? Misal gini kan, saya dengerin. Iya, paham. Saya beli barang nih. Ini udah pasti ori, apa jaminannya? Nah, nih jaminannya nih ada sertifikat ini kah, sertifikat itu, ini udah ada jaminan gitu. Di dalam Islam sendiri apa jaminannya? Kalau semua agama semuanya kan ada jaminan. Cuman pertanyaannya kalau dalam Islam itu jaminannya apa kan gitu maksudnya ya kak ya. Nah kalau Anda masuk Islam itu jaminan Allah sendiri yang menjamin kan. Apa? Dengan apa Allah menjaminnya? Dengan Anda masuk Islam berarti menjalankan semua perintah-perintah yang Anda jalankan dan meninggalkan Itu semua peraturan Allah. Itu Betul. peraturan Allah. Sekarang yang saya Jaminan tanya itu. itu adalah jaminan, garansinya. Iya, Garansi jaminan masuk itu. surga. Kalau jadi Islam garansi masuk surga. Nah, apa garansinya? Garansi itu kan gitu jaminannya kalau Anda masuk Islam itu garansi Allah langsung kan. Allah itu yang Maksudnya beri Anda tuh jaminan. kayak gini lah kalau Anda percaya dengan Yesus Anda pasti masuk surga. Maksud Anda kan kayak gitu kalau intinya ya. Kalau kami itu ada jaminannya. Jaminannya itu adalah Roh Kudus. Ada materai. Kami diberikan materai. Nah, ada jaminannya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Nah, kalau di dalam Islam, udah masuk Islam, apa garansinya gitu? Apa jaminan Allah itu bakal masukin ke surga kalau udah agama Islam? Kalau jaminan itu pertama Anda setelah bersahadat, Anda menjalankan semua perintah dan larangannya. Kalau Anda sudah menjalankan itu, sebentar. Kalau Anda telah menjalankan itu, insya Allah akan menjamin Anda masuk surga. Kalau cuma masuk Islam aja Anda tidak menjalankan semua agama juga pasti gitu Dengan lah. apa Allah menjamin kalau ada orang yang sudah berbuat baik, beramal ibadah dengan baik, dengan apa Allah menjaminnya? Jaminan Allah tuh ya ini kan hidup antara dua nih, neraka dan surga. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan masuk surga. Tapi kalau Anda melanggar, walaupun Anda dalam Islam tetap itu dosa Anda tetap dibalas, walaupun sebiji sarah, walaupun sekecil apapun tetap dibalas. Gitu. Ngerti apa jaminannya? Ngerti nggak? Ini jaminannya ya. Nggak ada data yang bisa membuktikan dalam Al-Quran. Kalau saya bukan Gini deh Pak. Kan Bapak ini kan Allah ini kan nggak ngasih jaminan apapun gitu ya. Allah cuman ngomong insya Allah gitu kan akan masuk surga. enggak. Kalau insya Allah itu manusia yang ngomong. Kalau Allah Kalau Allah itu sesuai jaminannya di Al-Quran di dalam semua. pasti nggak Allah memasukkan surga? Pasti. Oke. Kepastian itu bisa nggak dikasih satu orang dah yang udah agama Islam yang masuk surga? Nah kalau sekarang kalau ngomong orang masuk surga, kita belum masuk surga, ya ngapain kita bicara surga? Sebelum Anda masuk surga, Ibarat kata gini ya Pak ya, ibarat kata gini, Bapak jualan sesuatu, tapi belum ada satu sampel yang bisa, misalnya Bapak jual obat, belum ada satu contoh orang yang sembuh dari obat Bapak, orang itu nggak akan mau Pak. betul. Saya pertama kali garansi Anda masuk surga itu dalam Islam setelah Anda mengucapkan kalimat mengucapkan syahadat, itu garansi utama. Itu bukan Garansi garansi beda, Pak, itu syarat Iya, mau syarat itu kan masuk garansinya, Islam. Mbak. Syarat dengan garansi apa yang sama Pak? Enggak, maksudnya gini, syarat mutlak Mbak ya. Syarat mutlak Anda masuk Islam itu syahadat, itu adalah garansinya. Ya, bukan, itu syarat masuk Islam. Syarat masuk surga apa? Kan kunci surga itu syahadat, Bapak. Saya nggak nanya, itu kuncinya. Iya. Syarat masuk surga itu apa? Kalau syarat masuk Islam itu syahadat. Syarat mau masuk Islam. Kalau nggak mengucapkan syahadat, Anda tidak bisa masuk Islam. Syarat masuk surga apa? Kalau syarat masuk surga itu Anda menjalankan semua perintah-perintah yang Allah yang Allah suruh dan meninggalkan Jadi- semua larangan suruh. Baik. Saya paham. Jadi Kecuali ada kalau dalam Islam ya, Mbak ya. Ada dalam Islam yang jadi melanggar. kalau manusianya yang mengerjakan persyaratan itu, berarti yang memasukkan ke surga itu adalah amal ibadah, bukan Allah kah? Nah, kalau itu dengan amal ibadah ya. Cuman ada satu lagi dengan rahmat Allah. Allah kan maha berkehendak loh, Mbak. Satu orang yang sudah selamat masuk Islam gara-gara sudah melakukan amal perbuatan, siapa? Yang sekarang ya, Mbak ya. Sekarang kan surga kan belum dibuka. Belum Mbak. ada. Oh, belum buka. Berarti Belum. belum ada satu orang Islam yang masuk surga. Belum ada. Dan Yesus pun belum masuk surga.
Yesus itu nggak ada di surganya Islam karena Yesus itu anti iya, anti selangkangan. Nah, saya balikin nanya ke Mbak. Nggak usah ngomongin Yesus, Pak. Gini, Tapi Pak. Gini, Ya, Pak. ya, saya nggak mau ngomong gitu lah. Oke, oke. Nah, gini ya. Kak Mince ini kan mau masuk Islam. Jangan ngomongin Yesus. Allahmu nggak kenal Yesus. Jauh. Ya, itu yang pertama. Yang Kak Mince ini butuh sekali mengerti adalah apakah Allah itu bisa menyelamatkan Kak Mince atau bisa memasukkan Kak Mince dengan amal perbuatan? Itu ada nggak satu orang Islam yang dengan dia melakukan syaratnya Allah itu masuk ke surga? Kalau belum ada syaratnya, Kak Mince mau nggak? Kalau belum ada orang yang masuk ke surganya Islam, Kak Mince mau nggak ke sana? Nggak mau. Belum pasti, Pak. Karena surganya masih tutup, belum buka. Ya toh, Pak Edi? Serius, betul? Betul gitu, Pak Edi? Halo, Pak Edi? Coba, Pak Edi. Pak Edi. Punten, Pak Edi. Dibuka mute-nya, Pak Edi. Surga belum buka, kata Pak Edi. Belum ada. Mall kali, buka. Pak Edi, halo. Silakan, Pak Edi. Pak Edi, Miku, Kiku. Pak Edi jangan ngambek dong. Ini nanya doang ini Kak Mince-nya. Halo Pak Edi ini baik loh orangnya. Teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Nah, bukan Pak, mute-nya nih saya undang ya nih. Nah, itu Pak Edi. Iya, udah. Nah, oke, silakan. Iya kan gitu. Apakah ada jaminan kalau seseorang itu masuk Islam itu dia kan mungkin ada jaminan nih. Saya berani masuk Islam karena ada jaminan untuk surga, kan pertanyaan kayak gitu. Selama jaminan itu nggak ada, untuk apa saya masuk Islam, kan gitu inti pertanyaannya. Nah, kalau Iya. Gimana? kalau pribadi saya nih, saya menjalankan semua amal ibadah itu bukan tujuan saya ke surga, bukan, Mbak. Itu tujuannya apa? Nah, saya menjalankan perintah Allah saya mah. Iya. Kenapa Kalau surga dan Bapak menjalankan perintah Allah? Iya, menjalankan Gara-gara perintah apa? Allah. Iya, kenapa? Ya emang itu diperintahkan ya saya jalanin. Oke, kalau Bapak Kalau sudah masalah surga mengikuti neraka perintah semua Allah, oke. Kalau Bapak sudah mengikuti perintah Allah, apakah Allah memasukkan Bapak ke surga? Itu yakin aja, itu efek dari semua perbuatan saya. Jangan yakin aja dong, Pak. Yo, yakin 1000%, Mbak. Oke, Pak, nih, Iya. nih ya, saya kasih contoh ya, Pak ya. Pak, Mm-mm. di sini tuh ada 1 miliar. Saya kasih Bapak 1 miliar di sini. Ah, Nih, coba lihat, nih ada 1 miliar di dalam ini. Bapak yakin Mm. ada 1 miliar? kalau gitu nggak yakin sih, yakin bagi Mas. Ini saya nggak belum lihat ya langsung. Nah, sama. Kenapa Bapak yakin Kalau Allah akan memasukkan masalah Anda ke surga kalau belum ada satu orang yang melihat surga itu, Pak? Nggak bisa disamakan kayak gitu, Mbak. Ini karena ini kita pakai logika ya. Ini kita pakai logika. Itu asumsi Bapak Mbak sendiri itu. Bukan asumsi dong. Ini fakta. Ini Anda pikir ya. Kan pendapat Anda, Bang. Anda lihat kan dari Bukan jalan pendapat. saya. Ini analogi yang masuk akal. Kalau Bapak Apapun saya analogi. janjikan. Dengerin dulu dong, jangan emosi dong. Ya. Bapak tadi bagus logikanya ketika saya katakan di sini ada 2 miliar. Ketika Bapak bilang saya tidak percaya karena saya belum lihat. Iman pun harusnya seperti itu. Kalau Bapak belum melihat ada satu orang Islam yang karena amal perbuatannya dia masuk surga, Bapak harusnya jangan percaya juga. Nggak bisa gitu, Mbak. Harus dengan logika. Nggak gini. Oke, saya jawab. Kan ada perintahnya, ada tuntunannya. Kalau cuma ada perintahnya, nggak ada tuntunannya, gimana saya ngejalaninnya? Oke, udah ada perintah, ada tuntunannya, udah ada belum yang masuk surga orang Islam? Kalau sekarang siapapun belum pernah ada yang masuk surga, kalau juga Tuhan sudah ada Nabi Adam. Berarti gini Pak, semua orang di room saya ini saya janjikan di sini 2 miliar. Mereka hanya berharap ada dikasih 2 miliar, tapi nanti kalau sudah mati, kalau pas mati ternyata nangis lah ini semua orang. Karena begini Pak, semua orang yang saya danya 2 miliar di sini, ini semuanya nggak pak. Kenapa? Karena mereka mau percaya sama saya, padahal saya belum membuktikan di sini ada 2 miliar. Nah ini percaya sama saya. Pokoknya saya janjikan. Pokoknya pertama sekali yang kamu harus lakukan ya, kalau kamu supaya dapat 2 miliar dalam ini, kamu goncang-goncang. Goncangnya harus ke sini. Saya kasih tutorial. Tapi mereka belum melihat. Sampai kapanpun ini mereka belum lihat. Tetapi mereka udah percaya. Inilah Kalau gitu, Mbak.
Kalau masalah surga neraka itu jangan disamakan dengan contoh yang baca contohin, nggak bisa Nah, kayak ini gituan. logika, ini logika. Apapun logikanya tidak bisa disamain kayak gituan. Berarti semua orang yang di room saya ini Kenapa dikatakan beriman dosa? Sabar. Saya katakan orang yang di room saya ini yang percaya ini ada 2 miliar. Mereka tidak melihat namun beriman. Itulah iman. Percaya kalian? Percayalah. Karena kalian semua beriman. Silakan dibuka dulu mute-nya Pak Edi, silakan. Dibuka dulu mute-nya Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Kalau pendapat contoh yang Mbak contoh gitu berarti orang yang bodoh dan tidak punya pikiran nggak bisa ditipu seperti itu aja. Di dalam beragama nggak bisa kayak gituan. Jadi gimana saya- dong? Jadi gimana Iya, kalau di dalam agama Islam? Kita dalam beragama Islam kita pelajari, kita datanya segala macam kita semua benar nggak? Kan gitu ada tuntunannya. Oh gini-gini gunakan dengan pikiran kita, gunakan dengan akal sehat kita. Gitu. Tapi kan belum melihat kalau orang yang menggunakan akal sehat, padahal mereka baca ini tutorialnya ada semua. Di sini tertulis ya, teman-teman yang di bawah ya. Ini Kalau kalian berpikir yang di bawah ini, berpikir bahwa kalian akan dapatkan 2 miliar dengan tutorial yang saya suruh ini, tetapi belum ada buktinya, belum kalian lihat, maka kalian kalau orang bodoh ya seperti gitu yang baca tadi. iya betul. Orang bodoh itu betul Pak, betul. Saya Iya, setuju Pak. orang yang Orang bodoh botol gitu itu kan. ya, orang botol itu akan percaya ada 2 miliar di sini kalau sudah mati. Ya walau alam, ya kan? Nah, itu orang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya dan orang yang tidak punya pikirannya, otaknya didengkul. Betul. Makanya ini saya bilang 3.400 orang di sini orang saya di sini ada 2 miliar. Iya, orang yang di room saya ini Pak, memang bodoh percaya saya bilang ada 2 miliar, padahal belum lihat. Nah, begitu juga iman Pak. Kalau mereka berpikir, mereka akan menolak saya. Kenapa? Makanya, Justru kalau Ya. mereka sabar Pak. Sabar Ah. Pak. Makanya saya katakan mereka ini kalau berpikir mereka tidak boleh percaya sama saya sebelum melihat ada 2 miliar itu. Jadi Kak Mince juga kalau belum ada satu orang Islam yang masuk surga, Kak Mince jangan percaya. Belum ada bukti. Ya, Kak Mince harus pakai otak. Ya, jangan hanya percaya dengan iman. Belum ada Kak yang masuk surga. Belum ada yang melihat 2 miliar di sini. Kecuali udah saya tunjukkan ada 2 miliar di dalamnya, baru kalian itu berarti mikir semua. Oh, betul ternyata kata si Agatha. Ada 2 miliar, orang udah ditunjukkannya. Masalahnya saya belum pernah menunjukkan. Kak Mince masalahnya belum. Pak Edi bilang belum ada satu orang Islam pun yang masuk surga. Nah itu, Kak Mince mikir ya. Itu, silakan Pak Edi dibuka dulu mute-nya Pak Edi. Dibuka dulu mute-nya Pak Edi. sebenarnya gini. Halo? Udah ada Mbak suara saya? Ya, ada Pak, silakan. Sebenarnya pertanyaan yang tadi saya bisa aja saya balikin ke si Mbak katakan, cuman saya nggak mau cuman konteks ini kan bertanya tentang Islam. Nggak apa-apa Pak, kalau mau dibalikin nggak apa-apa. Enggak. Saya nggak mau nanya. Oh, Ya, Bapak nggak mau tahu. kalau saya nanya kan, surganya Kristen? ya kalau saya tanya kan panjang urusannya, jawaban berat lah nanti. Enggak lah, orang Makanya Bapak belum dengerin aja. mendengarkan. Hah? Bapak nggak boleh bilang panjang nanti. Saya simpel aja. Ya, Tuhan Enggak, Yesus pertanyaan itu sama nih. ini ya, Pertanyaan- bukti dari Oke, surga. banyak. Ini simpel, bukti dan jaminannya orang Kristen itu bisa masuk surga. Jadi ketika Yesus menawarkan surga, dia sendiri turun ke dunia orang mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dia memberikan bukti. Jadi kalau saya bisa ibaratkan, Tuhan Yesus tadi sudah menunjukkan 2 miliar itu. Makanya kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah percaya. Oh betul, ada 2 miliar itu. Itu kan pandangan si Mbak. Bukan pandangan saya, ini fakta. Itu kan ajaran si Mbak. Bukan ajaran saya, ini fakta. Iya, itu fakta pun boleh aja si Mbak ngomongkan fakta karena sesuai dengan ajaran si Mbak. Enggak tanpa Alkitab kami pun Pak. Yesus itu Pak. Ini. Jadi Bapak jangan bilang ini ajaran kami. Ini fakta. Dengerin. Agak berisik ya. Pak ini ya. Dengerin ya. Kamu mau tinggal di negara manapun,
di dalam kalender kalian itu, terutama di Indonesia, tanpa saya ajarin Alkitab, di Indonesia sendiri, di dalam kalender sendiri sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, saya nggak perlu buka Alkitab untuk membuktikan Yesus itu pernah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Ini terlalu faktual untuk semua negara, ya. Ini peringatannya ini, dan stabil. Di negara manapun kamu, tanpa saya perlu buka Alkitab saya, wah ternyata memang betul ada satu orang yang selamat dari kematian dan bangkit dan naik ke sorga. Siapa dia? Yesus. Itu selalu kita peringati sebagai hari Paskah. Saya nggak perlu buka ajaran saya untuk membuktikan keselamatan ini. Silakan Pak Edi. Itu pertanyaan saya tadi kan, apa jaminan Islam? Ada jaminannya. Kalau Anda pun mengganti seorang agama Kristen, ada jaminan pasti ada. Nggak susah disembah, ringan-ringan aja. Kasih satu contoh orang Islam yang udah selamat keluar dari neraka dan naik ke sorga. Satu orang. Semua orang ke Islam tuh pasti selamat semuanya, kecuali satu. Iya, sama kayak saya bilang Satu. tadi. Pokoknya Nah, semua nah, yang ikut saya sebentar, dapat sebentar, sebentar. biar di dalam ini. Ini sama. Sebentar. Sama. Sebentar, dengan saya sebenarnya. Ajaran dalam Islam itu semua masuk surga, kecuali ada satu dosa yang tidak akan pernah masuk surga, yaitu musyrik. Musyrik itu mensekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Nah, itu ada juga namanya dosa besar. Dosa terhadap orang tua kita, segala macam itu masuknya dosa besar, masih ada ampunan. Tapi kalau Anda seorang Islam musyrik, maaf kata, tiada maaf bagimu. Nggak bakalan masuk surga, tetapi neraka selama-lamanya. Apa itu musyrik? Mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Allah tetap satu tunggal, dia tidak mau disekutukan yang lain. Apapun bentuknya, Allah itu akan mengampuni semua dosa manusia kecuali musyrik dalam ajaran Islam. Itu terserah kan, kita mau terima enggak, itu dari Allah sendiri kan. Dan justice bukan justice manusia, bukan pendapat manusia. Itu Mbak. Berarti Gitu. gitu ya Pak ya. Kalau masalah syirik atau musyrik di iman semua orang juga gitu Pak. Karena sudah beda Tuhan, ya udah nggak ada keselamatan di situ. Masalahnya Pak. Bukan beda Tuhan, maksudnya bukan. Ya, saya tahu, sabar ya. Jadi teman-teman semua ya, kalau kalian mau dapat 2 miliar nih, di dalam ini ada 2 miliar nih, kelihatan ya 2 miliar ya. Kalau kalian mau dapat, ini akan saya kasih. Ikut saya, kalian dapat 2 miliar ini. Ini saya tunjukin. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan, pokoknya kalian ikut saya, di sini ada 2 miliar. Kau mau nengok mau nggak? Ikut aja dulu. Oke? Ini. Jadi kalau tidak ada jaminan, tidak ada satu sampel yang pernah selamat, kalian pakai otak kalian. Apa kalian mau saya tipu dengan mengatakan di sini ada 2 miliar, ada keselamatan di sini? Padahal saya tidak pernah menunjukkan apapun. Tapi kalian harus percaya aja ya. Oke? Gitu. Jadi kalau kalian ini teman-teman ya, semuanya berpikir. Ya, berpikir dengan cerdas, dengan otak kalian. Jangan percaya janji, tetapi percaya bukti. Ingat, kalau kalian berpikir, kalian itu harus melihat bukti, bukan janji aja. Paham ya? Gitu. Itu Pak Edi, ternyata belum ada satu orang pun ya. Thank you ya Pak Edi ya. Belum ada satu orang pun yang selamat, kata Pak Edi. Nanti. Gitu. Gimana Kak Minja? Udah berniat? Belum? Belum pengen? Iya, belum ada satu bukti ya? Iya, gitu. Tapi Kak Minja percaya aja lah. Insya Allah Pak. Nggak bisa, takutnya aku masuk neraka. Bagus. Takutnya ketipu, nggak ada 2 miliar. Bagus. Halo, Aliansa. Ya, Halo, Muslim Kristen Bang. Muslim sejati. Mantap, alhamdulillah. Silakan mau bertanya Pak. Ya, nggak diimani gitu. Kan Mbak Sakala Kemak bilang gini, Islam itu nggak ada kasih jaminan masuk surga atau belum ada masuk surga, itu benar Pak. Belum ada. Tapi masih mau bertahan. Hah?
Tapi masih mau bertahan. Gambling lah ya ceritanya. Bukan begitu. Gimana? Bukan begitu. Kalau seandainya konsepnya Mbak bilang, ini ada dalam botol saya ini ada uang 2 miliar tanpa dibuktikan gitu kan. Tapi saya enggak gitu. Kalau analogi itu Mbak yang gunakan itu rusak otak Mbak, otaknya rusak. Ya, jadi Anda percaya Allah memasukkan Anda ke surga? Percaya Allah memasukkan Percaya lah. Anda ke surga? Percaya lah. Apa yang menjadi jaminan Anda percaya? Jaminnya itu iman tadi. Tidak menyekutukan dia. Jadi mau Ini lah, korban kalau apapun, boleh nggak saya misalnya, balikan analoginya Mbak? misalnya gini ya, Anda berzina, merampok, membunuh, yang penting nggak sirik ya, nggak mempersekutukan Allah, Anda masuk surga? Masuk. Wih. Oke, ya. Akhirnya saya tahu Anda bisa masuk surga, apapun dosa Anda, yang penting jangan sirik kan itu kan? Betul. Satu orang Pak, yang sudah selamat, yang sudah Selamat. masuk surga, ada? Saat ini Islam meyakini ya belum ada orang yang masuk surga dulu. Oh, Dengar dulu. Karena proses hidup ini setelah alam dunia itu alam barzah ada. tahu dari mana Anda alam barzah? Sudah ada yang keluar dari alam barzah Bahkan mengatakan itu ada? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah ke alam bilang, barzah? enggak engkau percaya itu. Enggak, saya tanya, Anda percaya ada alam barzah? Sederhana aja lah. Mbak, Ini logika sederhana dari kita tadi. dengar saya pengen analogikan Mbak dulu. Silakan. Nah, Mbak ada nggak otaknya? Ada. Pernah nggak lihat otaknya? Pernah? Kapan? Di mana? Waktu saja MRI. Mana buktinya? Ini ada ronsenan saya. Anda mau lihat? Boleh. Oke. Kalau sudah saya lihat, otak Mbak. sekarang kalau saya sudah tunjukkan, Anda mau masuk Kristen? Boleh. Yang keselamatan Mbak mana dia? Otaknya itu. Mbak pernah nggak Mbak lihat hati Mbak? Pernah. Gimana lihatnya? Di ronsen juga bisa, USG mana bisa, ronsennya? endoskopi bisa. Mana ronsennya? Gitu. Tanpa saya menunjukkan ronsennya pun, saya pernah melihat hati. Kenapa? Karena sudah ada orang yang melihat hati itu dengan langsung dan menggambarkannya. Kita Nah. kalau belajar biologi, kita Oke, sedang mempelajarinya. Sekarang Kenapa? kembali ke Sebentar. Boleh. Anda tidak akan mungkin bisa menggambar pohon kalau Anda tidak menggambar pohon, betul? Kalau Anda tidak pernah melihat pohon, betul nggak? Benar. Ya, demikian Kenapa? hati. Lihat. Iya, demikian hati. Tidak mungkin waktu kita belajar SD, belajar biologi, kita melihat organ-organ dalam manusia, bentuknya hati seperti apa. Kalau belum ada yang melihatnya. Oke, Jadi bukti benar. dari gambar itu artinya apa? Membuktikan bahwa hati manusia itu seperti itu bentuknya. Sudah dilihat Kemana tanpa bentuk hati, Mbak? kamu tanpa kamu menyembelih dirimu untuk melihat hati. Ada orang yang sudah melakukannya dan kita percaya bahwa kesaksian orang itu benar dengan cara apa? Kita sudah melihat gambarnya. Anda tidak perlu secara dungu untuk melihat otak Anda ketika Anda harus membelah dulu baru Anda percaya. Kenapa? Karena sudah ada yang melakukannya. Itu sudah mewakili Oke. kepercayaan kita terhadap adanya otak. Oke, satu lagi Pak, analoginya terakhir. Mbak percaya kan ada angin kan? Percaya dong, ini indera peraba saya ini merasakan. Nah. Itu adalah materi. Nggak melihat angin. Saya bisa Pernah mengatakan, lihat angin. dengarkan saya baik-baik. Jadi nggak Ini dulu nggak etis. Loh, Pernah jangan bilang nggak nggak etis. lihat angin? Saya tanya Anda Iya. punya 5 panca Nggak indera dulu, atau Mbak. 1 panca Pernah indera? lihat angin? Anda punya 5 panca indera atau 1 panca indera? Tanya satu Mbak. Pernah nggak lihat angin? Pernah. Enggak. Mana? Di mana? Apa bentuk angin tuh? Setiap hari saya melihat angin. Mana bentuknya? Bentuknya itu O2. Loh, sabar Pak. Makanya saya sifatnya, bilang, Mbak. Gimana Mbak ini? Anda lulus SD? Aduh. Anda lulus SD? Anda lulus SD? Gak wajib lah. Oke. Enggak, dengar dulu. Oh, sabar. Itu sifatnya Mbak. Gini Pak, angin, jangankan dilihat, tekanannya saja bisa diukur. Anda pernah tahu? Saya pernah nggak lihat Ada, angin. sabar. Anda tahu ada yang namanya alat pengukur tekanan angin. Beda lah Mbak, diukur dengan biasa beda, dilihat beda. Kalau bisa diukur berarti ada nggak? Begitu dengan Tuhan yang Mbak. Sesuatu yang ada itu bisa diukur. Tinggi Anda saja bisa diukur, berarti ada. Ini Anda yang saya katakan tidak lulus SD. Pertama pertanyaan saya, Anda tahu ada 5 panca indera untuk mengidentifikasi keberadaan sesuatu. Kalau Anda pakai analogi angin, Bang, itu analogi orang dungu untuk membuktikan Allah ada. Itu adalah cara atau trik orang goblok, orang zaman purba. Kenapa? Angin saja sudah ditemukan alat ukurnya. Berarti angin bisa diprediksi ada. Makanya saya tanya, Anda apakah punya 1 panca indera sehingga Anda mengatakan angin terlihat baru ada? Suara saya ini ada. Realita,
ketika telinga kamu mendengar? Karena kamu punya indera pendengaran. Saya tanya sekali lagi, Anda tahu ada 5 panca indera? Untuk membuktikan keberadaan sesuatu, kita butuh panca indera ini. Bukan 1 indera penglihatan. Suara saya jangan Anda katakan tidak ada. Kenapa? Gelombang suara saya itu bisa diukur frekuensinya karena bisa didengar oleh gendang telinga Anda. Makanya saya katakan, Anda lulus SD tidak? Saya tidak akan berdiskusi dengan orang yang minimal tidak lulus SMA. Anda lulus SD pun saya tidak yakin. Karena Anda tidak pernah tahu ada 5 panca indera. Bahkan rasa manis yang tidak kamu lihat, yang tidak bisa dibuktikan dengan mata, bisa dibuktikan adanya rasa manis dengan indera pengecap. Bahkan kentut kau itu bisa saya deteksi ada. Dengan apa? Indera pembau saya. Kamu tidak tahu panca indera. Untuk membuktikan ada, sesuatu itu ada. Kita punya 5 panca indera ini. Tetapi yang saya lihat, Anda cuman punya indera mata. Makanya Anda melihat sesuatu ada bila terlihat. Ya? Tunjukkan satu Anda orang belajar dari SD orang. dulu. Anda nggak ngerti. Ini yang saya bilang. Ya, Anda cuman punya mata, tetapi Anda tidak punya telinga. Anda tidak punya indera peraba, tidak punya indera pengecap, dan indera pembau. Ya, sangat bodoh. Kalau Anda mengatakan, apakah angin ada? Ada. Karena angin itu materi. Bisa diukur tekanannya. Kalau tekanannya aja bisa diukur, berarti ada alat pengukur. Berarti sesuatu itu sudah dipastikan ada. Maaf, saya nggak biasa berdialog dengan orang idiot seperti Anda. Anda tidak akan menangkap perkataan saya karena Anda tidak akademis sama sekali. Ya, sudah terlalu bodoh. Maaf. Apakah seperti ini IQ orang Indonesia untuk menanggap logika-logika yang saya paparkan? Angin aja berKTP, kata Anies Baswedan. Masa aku bilang angin itu nggak ada? Angin ada KTP-nya. Makanya belajar dari Anies dong. Bodoh ketika kalian itu pakai analogi kentut, angin, bahkan rasa manis ya, daman almantiki. Jadi kalau kamu mau mengatakan rasa manis itu aja bisa ada, walau tidak dilihat. Manis memang tidak dilihat. Indra pengecap kau nih, lidah kau ini bisa mengidentifikasi paling depan manis, pinggir itu samping itu manis, asin, paling ujung pangkal itu pahit. Ini pun kau tidak mengerti. Daman almantiki. Susah ya, Kak Ninja ya. Iya, kakak aku izin turun ya. Siap, silakan. Mau lanjut kerja ya. Tuhan berkati kamu. Semangat ya kakak. Ya, pasti dong. Iya, agak lucu saya ngelihatnya. Pernah lihat angin? Saya tahu angin itu ada. Bahkan saya tidak perlu mengukur tekanannya. Indra peraba saya ini merasakan ada. Kenapa? Karena ada tekanan. Tidak melulu sesuatu itu dibuktikan ada dengan indra penglihatan. Karena indra kita itu bukan cuma 1. Ada 5. Bahkan ada yang 6. Itu anak-anak IndiHome. Punya 6 sense. Dungu sekali orang tadi. Saya nggak tahan dengan orang-orang dungu. Dia akan terus membantah karena orang yang tidak pernah berpikir ya seperti itu. Udah berapa orang yang menganalogikan Tuhannya itu dengan angin? Kasihan. Oh, IndiHome. Oh, Indigo. Sorry. Kalau kamu mengatakan Anda pernah lihat angin, kalian tahu maces. Ini adalah gas cair. Ini kena nggak ya? Kena report nggak ya? Saya punya yang namanya maces. Ini gas. Mana ya? Nah, ini juga gas, tapi dalam bentuk cair. Masih mau nanya, angin itu ada, gas itu ada? Ada. Ya, gitu. Kalian ini jangan botol.